prokariot dan eukariot. Prokariot itu apa? Nah, kan namanya aja prokariot, pro kan berarti tidak. Nah, prokariot ini dia tidak memiliki inti sel, berbeda dengan eukariot. Eukariot ini dia memiliki inti sel. Nah, contoh dari sel yang tidak memiliki inti sel apa? Ayo, contohnya apa? Virus. Ada bakteri juga. Sel bakteri ya. Lebih tepatnya dia sel bakteri itu dia termasuk ke dalam kategori sel prokariot. Nah, kalau sel eukariot apa? Contohnya? Benar, sel hewan dan sel tumbuhan karena kedua sel ini memiliki inti sel. Nah, hari ini Ibu seperti minggu lalu ada bawa media, Ibu juga ada bawa media mengenai sel hewan. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, kalau sel hewan ini kan termasuk ke dalam sel eukariotik, mohon maaf ya. Jadi sel hewan ini termasuk ke dalam sel eukariotik karena dia memiliki inti sel, ada nukleus di dalamnya. Nah, walaupun sel tumbuhan dan sel hewan ini sama-sama tergolong ke dalam sel eukariotik, ternyata ada kompartemen atau organel-organel yang tidak sama gitu antara sel hewan dan sel tumbuhan. Di antaranya seperti pada bagian dinding sel. Sel tumbuhan itu tidak memiliki yang namanya dinding sel, berbeda dengan yang namanya sel tumbuhan. Sel tumbuhan kan tadi seperti yang telah disampaikan Bu Syifa kalau memiliki dinding sel. Nah, sel hewan ini tidak. Dia hanya memiliki yang namanya membran sel. Membran sel itu fungsinya untuk apa, Bu? Jadi membran sel ini fungsinya untuk melindungi organel-organel yang ada di dalam sel. Dia juga bertugas sebagai satpamnya. Dia yang mengatur keluar masuknya zat yang ada di dalam keluar masuknya zat yang mau masuk ke dalam sel dan yang keluar dari sel gitu. Nah, organel yang tersusun dari sel hewan ini, yang pertama tadi kan ada membran selnya ya. Nah, selanjutnya itu ada namanya ribosom. Ribosom ini bentuknya seperti ini. Pada nampak semua? Nampak ya. Nah, ribosom ini fungsinya untuk apa, Bu? Ribosom ini fungsinya untuk membentuk protein. Jadi protein itu dibentuk di dalam ribosom ini. Nah, selanjutnya di sel hewan ini juga terdapat yang namanya lisosom. Nah, lisosom ini fungsinya untuk menyaring zat-zat asing gitu yang masuk ke dalam sel. Walaupun terdapat membran sel ya yang mengatur keluar masuknya zat, tapi bisa jadi kan juga ada masuk zat-zat asing ke dalamnya. Nah, itu diatur di dalam lisosom. Nah, kenapa bisa Bu ada organel yang namanya lisosom di dalam membran di dalam sel hewan, sedangkan pada sel tumbuhan kan nggak ada lisosom ya? Kenapa? Ada yang tahu? Kan tadi fungsinya untuk menyaring zat-zat asing yang masuk. Nah, ada yang tahu nggak kenapa di sel tumbuhan tidak ada namanya lisosom? Karena sel tumbuhan punya dinding sel. Oke, lain? Karena? Oh iya, Ibu paham maksudnya. Nah, maksudnya kenapa ada di sel hewan tidak ada di sel tumbuhan? Itu karena kalau hewan itu kan makanannya bisa macam-macam ya, bisa kadang paku pun dimakannya gitu. Kayak ada burung unta tuh pernah lihat di video burung unta makan paku katanya. Nah, itulah diatur di dalam lisosom. Sedangkan tumbuhan kan dia nggak makan sembarangan ya kan. Nah, itulah tadi tugas dari lisosom. Nah, selanjutnya kita ke organel yang lain. Ada yang namanya badan Golgi. Dia bentuknya kayak zigzag gitu, seperti ini, badan Golgi. Fungsinya untuk apa, Bu? Dia untuk memodifikasi protein yang telah dibentuk oleh si ribosom. Nah, selanjutnya juga ada mitokondria. Nah, mitokondria ini fungsinya untuk mengatur energi. Dia melakukan respirasi sel. Nah, di sel hewan ini juga terdapat retikulum endosplasma yang terbagi menjadi dua, yaitu halus
halus lah, nama ringkasnya gitu kan. Nah, RE halus ini fungsinya untuk mensintesis karbohidrat, sedangkan untuk RE kasar dia mensintesis yang namanya protein. Dan di dalam sel hewan ini juga terdapat vakuola. Nah, di vakuola hewan ini, sel hewan ini vakuolanya itu bentuknya kecil dibandingkan dengan vakuola di tumbuhan. Kenapa coba? Tadi kan Bu Guru Syifa udah menjelaskan. Karena di vakuola tumbuhan itu fungsinya menyimpan air sebagai makanan pokok. Dia lebih tepatnya menyimpan glukosa yang banyak. Jadi kalau di tumbuhan itu kan dia lebih menghasilkan glukosa yang banyak. Jadi dia perlu vakuola yang besar. Berbeda dengan sel hewan yang glukosanya itu hanya sedikit. Jadi vakuolanya kecil gitu. Nah, di sini juga terdapat yang tadi kan termasuk eukariot, ada nukleus. Nah, nukleus ini, di nukleus inilah diatur semua aktivitas organel-organel yang tadi telah Ibu sebutkan. Jadi aktivitasnya itu dikelola oleh si nukleus. Bisa kita katakan ini sebagai otaknya sel. Jadi dia juga menyimpan informasi genetik berupa DNA, sedangkan untuk nukleusnya itu dia berkaitan dengan RNA-nya. Jadi sampai di sini pada paham kan semuanya mengenai sel?